saya kayaknya beberapa hari ini susah banget hafal Quran, susah banget ngafalinnya ilmu, susah banget masuknya hafalan-hafalan saya. Mungkin ada rumus atau ada solusi untuk supaya hafalan saya itu lebih cepat, supaya itu hafalan saya itu lebih bertahan lama. Setelah itu Waqi' atau gurunya Imam Syafi'i mengatakan, dan jangan putus asa, karena kita bukan mau berlomba-lomba dan juga kita bukan mau ikut balapan, sehingga kita juga tidak mau tergesa-gesa, karena tergesa-gesa dan terburu-buru itu adalah salah satu sifatnya syaitan. Jadi kita akan membuang sifat itu dan akan mempertahankan satu saja, yaitu istiqomah. Mau satu ayat, mau dua ayat, mau kita ulangi, yang penting kita bisa dan ada pelajaran ketika kita pulang dari mushola. Dan itu yang harus kita tekankan sekarang. Dan jangan kita berpikir pesimis. Aduh, 4 bulan baru ketemu ayat 18. Jangan pesimis. Mungkin kita sanggupnya segitu, atau kita maunya nggak terburu-buru, sehingga kalau sudah kita hafalkan nggak keluar lagi. Lebih bagus seperti itu daripada kita hafal 1 surat atau 2 surat tapi lupa semuanya. Maka kita pertahankan yang sedikit tapi bermutu, daripada yang banyak tapi hilang semuanya. Jadi jangan takut dibilang sama orang 4 bulan 18 ayat jalan-jalan, jangan takut dan jangan pesimis. Baru dapat 2 baris, baru dapat 1 baris, baru dapat 1 ayat, nggak apa-apa, santai aja. Kita santai tapi pasti. Mungkin ketika kita menghafalkan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, ketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa kita. Alhamdulillah, berarti kita husnul khatimah. Daripada kita bermaksiat kepada Allah, ngomongin untuk orang, setelah itu meninggal, sudah jadi su'ul khatimah. Subhanallah. Maka alhamdulillah min dzalik, kita jangan sampai seperti itu, dan kita mohon kepada Allah supaya kita semuanya diberikan husnul khatimah. Dan saya bosan-bosannya untuk mengingatkan agar mengulang dan mengulang terus, karena kita baru menghafal, otomatis untuk lupanya itu presentasinya lebih besar daripada orang yang sudah menghafal sebelumnya, sehingga butuh yang namanya pengulangan. Dan pengulangan itu tidak mesti harus duduk manis di rumah. Waktu bekerja lagi nyapu amma yatasaalun, atau lagi masak masukin bumbu amma yatasaalun, atau lagi motoran pakai motor amma yatasaalun, atau lagi jalan beli sayur amma yatasaalun. Bisa, kapan saja dia bisa, kecuali jangan di WC. Jangan nanti lagi mandi amma yatasaalun. Itu nggak boleh.
Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita biasakan. Jangan sampai nanti kita hanya menyia-nyiakan waktu dengan sia-sia. Artinya kita misalkan menyapu. Menyapu itu bagus, bersih rumah atau bersih halaman. Tapi ketika kita nyapu itu, apakah kita mendapatkan pahala atau kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita nyapu? Bukan halnya bersih saja. Setidaknya kita punya pahala apa yang kita lakukan lebih. Kita nyapu, alhamdulillah dengan niat untuk bersih-bersih. Setelah itu ditambah lagi kita murojaah, dilipatkan pahalanya. Bisa saja, tergantung bagaimana kualitas kita untuk mau murojaahnya. Setelah itu juga ketika misalkan nungguin anak lagi di sekolah itu, daripada duduk, daripada bengong, daripada ngerumpi, daripada ini dan itu, mendingan kita murojaah. Murojaah 1, 2, 3 atau alhamdulillah sampai 18. Alhamdulillah. Jadi semakin banyak kita murojaah, semakin bagus hafalan kita. Dan juga semakin sedikit kita murojaah, maka semakin tidak bagus hafalan kita. Makanya orang yang hafal itu, orang menghafal banyak yang pintar dan banyak yang bisa menghafal bahkan dalam 1 bulan 30 juz. Tapi untuk mempertahankan hafalannya itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan orang-orang yang bisa mempertahankan hafalannya itu hanya orang-orang yang terpilih. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang itu atau kita sebagai orang yang hanya menghafal setelah itu keluar lagi? Istilahnya emak-emak itu masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, seperti itu. Ini masuk ke dalam kepala, setelah itu ngambang kemana, dia lari kemana-mana, seperti itu. Jadi dibiasakan untuk mengurangi. Kalau orang itu belum bisa terus langsung kita cap, oh dia bodoh, enggak boleh, karena masing-masing otak itu ada porsinya, dan yang mengetahui itu hanya orang yang punyanya. Jadi kita hanya berusaha dan selain itu kita serahkan kepada Allah. Nah, Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Artinya kalau seandainya kita sudah menghafal Al-Quran terutama, maka kita harus mencoba untuk menghindari yang namanya dosa. Apakah itu dosa dari perbuatan atau dari mulut atau dari perbuatan. Jadi banyak dosa yang memang kita juga tidak sadar ternyata itu dosa. Jadi banyak-banyak untuk menahan diri supaya tidak berbuat dosa. Misalkan nih, ada binatang gitu, misalkan ular lagi lewat, dia lewat aja pada datang kita lemparin pakai batu, itu dosa. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kalau tahu kita dosa, maka kita tahan. Oh, saya gak boleh buat dosa karena nanti hafalan saya hilang. Seperti itu. Apapun itu ya, apapun dia, banyak dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Terkadang kita juga nggak sadar apakah itu secara perbuatan atau secara lisan. Perbuatan misalkan kita jalan-jalan ke Sandung itu ngomong kotor nggak sengaja. Iya, karena sudah terbiasa maka keluar ucapan yang tidak bagus itu. Jadi kita biasakan ketika keluar itu astagfirullah. Kita hilangkan yang biasanya kita katakan, ya Allah, apa ini? Misalkan ada binatang-binatang, kebun binatang Ragunan itu semuanya kita ucapkan untuk sandung sedikit, keluar nanti binatang yang pertamanya B, binatang yang pertamanya
H, binatang yang pertamanya C dan lain sebagainya, dari cacing sampai kancil semuanya kita keluarin. Nah, itu dibiasakan sekarang untuk ditahan. Atau dari perbuatan, misalkan kita jalan kemana-mana gitu. Setelah itu kita melihat orang misalkan apa namanya istilahnya itu ngomong-ngomong kotor. Setelah itu kita nggak negur dia, dan juga gara-gara dia ngomong kotor, kita juga ngomong kotor. Akhirnya perbuatan kita ke distract, kesetrum gara-gara dia. Nah, itu juga satu hal yang nggak sengaja. Jadi hal-hal yang seperti itu kita hindari sekarang untuk memantapkan hafalan kita. Karena Imam Syafi'i pernah sekali, Imam Syafi'i itu susah untuk menghafal, susah untuk membuat apa-apa. Pokoknya galau banget, istilah anak muda sekarang galau banget. Setelah itu beliau datang ke guru beliau, Waqi' namanya. Jadi mengatakan bahwa ya Waqi', saya kayaknya beberapa hari ini susah banget hafal Quran, susah banget ngafalin ilmu, susah banget masuknya hafalan saya. Mungkin ada rumus atau ada solusi untuk supaya hafalan saya itu lebih cepat, supaya itu hafalan saya itu lebih bertahan lama. Setelah itu Waqi' atau gurunya Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwa tinggalkanlah maksiat, walaupun hanya maksiat yang tidak nggak sengaja atau maksiat kecil, maksiat yang memang istilahnya itu ya kecil, kayak misalkan nggak sengaja mukul orang gitu, datang mukul orang misalkan. Ataupun nanti kalau ada anak-anak kecil kita gemesnya itu sampai nyubit pipi sampai merah, padahal misalkan anak sendiri atau cucu sendiri. Nah, itu dibiasakan untuk meminimalisir. Nah, bisa. Jadi kita sedikitkan. Kita tahu itu maksiat, kita tahu itu nggak bagus, maka kita tinggalkan sedikit-sedikit demi supaya hafalan kita itu tidak hilang. Karena semakin banyak kita berbuat maksiat, maka semakin banyak hafalan yang akan hilang. Istilahnya itu, jadi kalau ada redaksi hadis yang mengatakan bahwa kalau seandainya satu maksiat itu akan memberikan satu titik pada hati kita, dampaknya itu titik. Semakin banyak titik itu, maka akan semakin banyak kotoran hati kita, sehingga Al-Quran ini adalah cahaya. Dia nggak akan masuk ke dalam hati-hati yang sudah kotor, hati-hati yang sudah memang rusak. Gimana caranya? Hati itu harus dibersihkan dulu, baru dimasukin. Seperti halnya kita misalkan minum, mau buat sirup gitu, nggak mungkin gelasnya itu kotor, otomatis gelasnya itu kita bersihkan dulu, baru kita taruh sirup, kita taruh air, kita minum. Nggak mungkin kan ada gelas kotor kita masukin langsung kita minum dengan kotorannya, enggak. Seperti juga hati dengan Al-Quran, hati kita itu nggak akan masuk Al-Quran kalau seandainya memang kotor. Jadi kita bersihkan dulu dengan apa? Meninggalkan maksiat. Setelah itu memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan insya Allah sedikit demi sedikit Al-Quran itu akan masuk. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke ayat 19. Masing-masing kita punya PR untuk menyetorkan kepada orang terdekat kita, siapapun dia, untuk satu ayat ini, supaya nanti ketika masuk ke ayat setelahnya, yaitu ayat ke-20, kita juga sudah hafal ayat 19 ini. Itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan? boleh enggak?
Oh iya ya. Gini, istilahnya itu HP atau aplikasi yang bernama TikTok itu seperti halnya pisau. Kalau pisau kita pakai untuk yang bermanfaat, maka dia akan bermanfaat. Pisau kita pakai untuk potong bawang, pisau kita pakai untuk potong daging, pisau kita pakai untuk potong ikan dan lain-lain, itu bermanfaat. Tapi kalau seandainya pisau kita ambil untuk mengiris tangan kita, pisau kita pakai untuk membahayakan orang lain, pisau kita pakai untuk berbuat hal-hal yang maksiat lainnya, maka itu juga nggak berbahaya. Sama seperti halnya aplikasi ini juga banyak orang yang sekarang beralih ke aplikasi ini untuk berdakwah, karena anak-anak muda sekarang pasti ke situ larinya. Cara salah satunya adalah bukan kita menghindari, tapi masuk ke dalam itu dengan cara kita. Dengan cara apakah kita buat misalkan yang Islami, misalkan nasihat-nasihat, kasih ini nasihat. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya nggak boleh ini. Rasul mengatakan nggak boleh ini. Banyak bisa kita lakukan. Tapi hindari yang namanya maksiat yang tadi. Kalau seandainya kita mampu untuk menghindari yang maksiat dan kita berikan yang baik, itu dipersilakan. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu untuk menghindari yang namanya mata kita itu melihat maksiat, maka kalau bisa jangan dulu. Perkuat iman kita dulu, pertebal dulu kekuatan kita untuk bisa masuk ke situ. Makanya jangan asal-asalan juga. Nah, apakah kita haram? Tergantung. Kalau seandainya kita buat untuk pakai joget-joget, untuk pakai yang nggak jelas, untuk buat viral-viral yang nggak jelas sekarang itu berdosa. Tapi kalau seandainya kita pakai untuk berdakwah, misalkan nasihat-nasihat, misalkan motivasi-motivasi, boleh dipersilakan, tidak ada masalah di situ. Tapi harus menjaga diri, karena itu platform umum, jadi otomatis dia akan tersebar ke mana-mana, baik itu kebaikan atau keburukan. Kalau seandainya kita sanggup, silakan lanjutkan. Tapi jangan joget-joget, nggak etis juga dilihat nenek-nenek joget di situ mungkin, atau orang-orang tua gitu kan. Sekarang orang tua itu mau viral, itu joget-joget di situ akhirnya viral. Udah tinggalin. Kalau seandainya memang nggak bisa memberikan manfaat, jangan masuk ke situ. Kalau seandainya bisa memberikan manfaat, silakan masuk ke situ. Baik, itu saja. Ada lagi? Kudu tahu artinya. Iya. Kalau seandainya, ya saya biasa gitu juga. Cara yang paling cepat. Walaupun saya misalkan bisa compare antara maharah lughah Arabiyah, kekuatan bahasa yang saya miliki dengan arti yang ada di dalam Al-Quran. Terkadang dia mengambil plus semuanya dengan secara utuh. Terkadang dia mengambil istilahnya itu sebagiannya saja daripada bahasa Arab. Jadi lebih bagus juga kalau seandainya mau bisa pakai artinya, tapi Al-Qurannya harus ada artinya. Artinya kita harus punya Al-Quran khusus untuk menghafal. Dan kalau seandainya bisa dibawa kemana-mana, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nah, Al-Quran khusus itu juga membantu kita. Orang yang biasanya menghafal setelah itu melihat artinya atau mentadaburi artinya, itu lebih cepat dapatnya daripada yang kita yang menghafalnya saja setelah itu kita mengulang-ulangnya. Biasanya orang yang mentadaburinya atau memahami maknanya itu sekali dua kali dia sudah lumayan bisa. Tambah nanti kekuatan hafalannya itu 10 kali, 20 kali seperti itu. Dan itu juga bagus.
tapi harus ada Al-Quran khusus. Nah sekarang metode-metode yang saya berikan itu bermacam-macam. Ada yang ulangi sekali, atau ada yang melihat artinya, atau ada yang mencocok-cocokkan antara satu ayat ini dengan ayat setelahnya. Itu bisa. Namun sekarang kekuatan hafalan kita itu seberapa banyak kita mengulangi, itu hal yang umum. Ketika menghafal, memperbanyak mengulang-ulang seperti itu. Itu saja mungkin. Naqtatimu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.